Di rumah Pak, sudah siap bersama Pak. Di rumah Pak, sudah siap bersama. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan kita bersama. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Beri dan bersukaria, mari semua berikan yang lain Raja Bala Surga. Raja Bala sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan, terang yang ilahi, haleluya, terang yang ilahi, Allah yang sejati, Allah yang telah turun menjadi manusia, menjadi manusia, Allah sendiri dalam rupa insan. Amin. Dalam rupa sama-sama sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan sembah, sembah dan puji Dia. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menghampiri akan Engkau. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, terima kasih atas segala nikmat dan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Secara khusus Tuhan, karunia yang terindah yang Tuhan telah nyatakan bagi kami dalam keselamatan yang Tuhan bawa. Kami percaya malam ini bukan hanya kami peringati, tapi kami rayakan, karena Engkaulah yang patut menerima hormat, kemuliaan, dan pengagungan. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu adalah kebutuhan utama kami pada malam ini. Roh Kudus berkarya terus di tempat ini, sehingga setiap rangkaian acara ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, layakan dan kuduskan kami semua. Tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus, sebab kami meninggikan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Sebab itu kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu telah turun terus bagi setiap pelayan-pelayan yang kami tabiskan ibadah Natal pada malam ini bersama umat-Mu GPDI. Tondok iring di tempat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpuji. Tidak tahu pergumulan yang saudara alami sepanjang tahun 2019. Mungkin ada kehilangan orang-orang yang dikasihi, mungkin ada karirnya naik, tapi itu bagian dari perjalanan iman, perjalanan hidup. Tapi mari hari ini, malam hari ini, jika di penghujung tahun Allah Natal masih memberi kesempatan bagi saya dan saudara, pergunakan waktu ini untuk mempersembahkan kado terindah di penghujung tahun ini hanya bagi Tuhan
kembali. Mari sama-sama sini kita bangkit berdiri. Dengan hatimu yang mengasihi katakan, mulia sembah Raja. Bagi Yesus kami puji, kami beri penghormatan yang terbaik yang tertinggi. Agung kerajaannya dari surga, dari surga datang oh yang rindu memuji Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, namanya Yesus, Yesus Raja. Dia telah lahir dimuliakan, Dia telah lahir dimuliakan, jadi Raja, jadi Raja. Kemuliaan-Mu Tuhan, kami menaikkan pengagungan pujian. Haleluya, datang untuk segenap umat. Mari dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap suara-Mu dipuji. Haleluya, oh namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, haleluya, sembah Raja mulia. Dia telah lahir dimuliakan, dimuliakan. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kedua tanganmu arahkan bagi Tuhan dan serukan dipuji, dipuji, amin, haleluya, namanya Yesus. Hormat kami Bapa, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, Dia
bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir. Saat Tuhan hadir, sesuatu yang ilahi terjadi bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara, tepukkan tangan buat Tuhan. Katakan, hari ini sayang saudara, kita berbahagia karena Tuhan. Betulkah saudara bahagia malam ini? Betul saudara? Ekspresi wajah bahagia harusnya nampak dari wajah saudara kalau memang saudara bahagia. Saudara, di sini tidak ada yang lebih dari yang lain. Kita sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Wajib bagi kita mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita banyak berhutang bagi Tuhan dan hutang itu tidak akan pernah kita mampu untuk bayar semua. Tapi malam hari ini kekuatanmu, suaramu, tepukan tanganmu, apapun yang kau bawa, bawalah sebagai persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kurasa bangga kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bebaskan rohmu dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Katakan sama-sama. Sebab kasihnya mempersatukan Tuhan Yesus, satukan kita tanpa. Boleh saudara gandeng tangan kiri kanan orang-orang yang ada di sebelahmu, bergandengan tangan. Angkat tinggi, lebih dari kepala, dalam satu hati berjalan. Sambil tunjuk kiri kananmu, kau saudaraku, kau sahabatku. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, haleluya, amin. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. Hari ini kurasa bahagia, haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Sukacita Tuhan, sukacita surga melingkupi tempat ini, memenuhi setiap roh kami, hati kami. Dan dalam sukacita itu kami mempersembahkan korban pengagungan hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Sama-sama bergandengan tangan, bergandeng. Semua yang di belakang jangan mau kalah dengan yang di depan. Haleluya. Berjalan dalam terang. Mari tunjuk orang-orang yang kau kasih sebagai sahabat saudara. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, engkau sahabatku, engkau pun saudaraku. Kau saudaraku, tiada yang dapat. Semua bergandengan tangan. Anak muda jangan lupa. Dalam kasih, amin. Kami percaya berkat-berkat surga tercurah. Sebab ada kebersamaan, ada kesatuan hati tercinta di tempat ini. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita semua, haleluya. Mari kita sambut. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia Tuhan yang Maha Mulia, Dia Allah yang berkuasa atas segala yang ada. Yesus, 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 Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Engkau bertahta dalam setiap hati kami. Engkau memenuhi segala relung hati kami. Dan kami persembahkan pujian kami kepada Tuhan, Raja sumber damai, sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama puji Hosana.
puji Hosana, amin. Puji Hosana, haleluya. Puji Tuhan, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lambaikan tangan. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Mulia namanya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Mari saudara-saudara, bagi Tuhan soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Terima kasih, ajaib Engkau. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara. Haleluya. Suaranya saudara, haleluya. Mulia hanya bagi Tuhan. Saya persilakan persembahan pujian dari sekolah minggu. Haleluya. Setelah persembahan Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusmu. Oh, sukacitaku untuk ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini. Oh, sejak
sukacitamu ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sembah kehidupanku. Sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku. Oh, sukacitaku. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tanganku di Dia surat haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku di Dia surat haleluya, haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tanganku di Dia surat haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku di Dia surat haleluya, haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tanganku di Dia surat haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku di Dia surat haleluya, haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Dipersilakan persembahan pujian atau paduan suara dari GPD Jemaat Bethesda Makalau. Yesus datang.
Selamat datang penebusku. Selamat datang ya Rajaku. Engkau Tuhan yang terbesar, Raja atas segala raja. Selamat datang
persilahkan persembahan pujian dari pemuda dan remaja di tempat ini. Mumpung pintu kemurahan masih terbuka. Yesus Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu untuk hidupku yang penuh pencobaan. Lebih besar Engkau dari segalanya, indahnya hidup ini bila bersamamu. Resah hatiku berjalan tanpa Tuhan, namun Engkau selalu menjaga. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Aku merasa hidup ini tak tentram. Resah hatiku berjalan tanpa Tuhan, namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti. Yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari jemaat Rimbu. Selanjutnya dipersilakan persembahan pujian dari pemuda remaja GPDI Tondok Iring, dan setelah itu ada persembahan pujian dari pemuda remaja GPDI Apostolik Bolu. Dipersilakan. Tuhan memberkati persembahan pemuda remaja GPDI Apostolik Bolu. Dan Kenangan indah bertahun yang lalu.
Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian dari pemuda remaja GPD Apostolik Bolu. Dan selanjutnya dipersilakan persembahan pujian dari Pelwap GPDI El Shaddai GP. Disilakan. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan pujian dari Pelwap GPDI El Shaddai GP. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama mempersiapkan hidup kita untuk menerima bagian yang akan membawa saya dan saudara sampai kepada kekekalan, yang akan menuntun perjalanan hari-hari yang kita jalani menjadi hari-hari yang berharga. Kedatangannya
kiranya sungguh membawa perubahan seperti yang terpampang di hadapan kita bersama. Yesus datang membawa perubahan ke arah pengenalan yang benar dan semakin mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih Tuhan, sungguh anugerah-Mu besar. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup karena percaya kepada-Mu, dan kami percaya kebenaran itu hanya datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Hidup kami perlu anugerah-Mu Tuhan, dan karena anugerah itulah kami ada sebagaimana kami ada malam ini. Ada di hadirat yang menguatkan kami dengan segala kebenaran. Hatiku tetap
padamu. Wajib dan patut kami hidup bagi kerajaan Tuhan. Sebab di sana kami akan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Pernyataan iman kami di hadirat malam ini Tuhan. Janji kami, Tuhan teguhkan janji kami di hadirat untuk hidup bagi Tuhan apapun yang terjadi. Karena kedatangan-Mu membawa perubahan yang luar biasa. Sepatutnya kami terus hidup dalam kebenaran, berjalan hari lepas kesalahan. Kami akan naik bersama dengan dalam kemuliaan-Mu. Kesediaan Bapak Pendeta Ahmad Hendri untuk pimpin kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa kami percaya bahwa Engkau adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup kami. Dan kami percaya ketika kebenaran itu hadir, maka ada perubahan yang akan terjadi. Kami percaya
kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan menjadi terang, kami akan menjadi garam, kami akan menjadi surat-surat yang terbuka. Dan kami percaya kebenaran itu adalah firman-Mu sendiri yang akan membentuk kami untuk semakin hari semakin luar biasa. Karena itu Tuhan, dengan hati yang terbuka, dengan tanah hati yang baik, kami mau mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau hati kami ditaburi oleh benih yang luar biasa itu. Karena kami percaya dalam berita Natal itu akan membawa kami untuk senantiasa hidup di dalam perubahan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami percaya hamba-Mu yang Kau sudah utus pada malam hari ini, mereka ada di dalam urapan Tuhan. Dan biarlah kuasa, otoritas, wibawa, hikmat, akal budi, bahkan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, bahkan kami semua sidang masa raya Natal yang hadir. Kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa perubahan yang luar biasa. Yang terikat akan dilepaskan, yang sakit akan disembuhkan, yang ada di dalam pergumulan hidup, kami percaya mereka akan pulang dari tempat ini membawa jawaban, membawa kemenangan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan santap malam bersama dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kepada hambanya saya berikan pelayanannya pada Mulai pertama saya mengucapkan selamat Natal Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan pilih kita, Tuhan terangi kita, dan kemudian Tuhan himpunkan kita untuk senantiasa ditolong, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, kepada seluruh penyelenggara saya ucapkan terima kasih untuk undangannya kepada saya. Kemarin di Lemo diberitahu bahwa saya orangnya bukan dari timur, ya, saya dari barat, ya, dan ada ponakan saya di tengah-tengah kita. Saya sangat bersukacita, dia lebih dari barat lagi. Dan malam hari ini saya kebetulan kalau ada keringat, saya punya kacamata berembun, jadi saya minta tolong dia untuk membacakannya, ya, karena sudah datang jauh-jauh, biarlah kita dapat menjadi saluran berkat. Nah, saudaraku sekalian, saya perkenalkan diri saya orang Toraja asli, ya. Kemarin di Lemo saya kasih tahu bahwa tongkonan kami itu ada yang namanya tongkonan Kalosi, tidak jauh dari gereja kita di situ. Itu adalah tongkonan dari nenek-nenek kami. Jadi saya adalah orang Toraja, itu buktinya. Kemarin di Rore itu juga saya memperkenalkan bahwa di sebelah dalam sedikit dari gereja kita itu ada namanya Buntu Dena. Itu adalah tongkonan kami, salah satu tongkonan kami. Dan di atas gereja kita, adik saya baru kasih tahu itu rumahnya kakaknya mama saya ada di atas gereja itu, ya. Jadi saudara-saudara tahu bahwa saya itu orang Toraja asli dan orang di sekitar sini. Nah, di sini pun saya ingin juga memberitahukan kepada saudara bahwa di bawah, di pinggir jalan itu ada tongkonannya Pak Lita. Di belakangnya itu ada tongkonannya Nek Tangke. Itu adik mama saya, ya. Jadi saudara-saudara, betapa
bahagianya saya rasa karena Tuhan boleh pimpin saya kembali ke kampung, ya, diundang oleh para hamba-hambanya yang tadinya saya sedikit ragu, ya. Kadang-kadang Tuhan itu seperti orang tua main-main dengan anaknya. Kadang-kadang main lari-lari, main tangkap, jatuh, kadang-kadang main kejar-kejaran, main gelitik-gelitik, lalu kemudian dia rasa sakit, lalu dia berteriak, lalu dia sakit. Saudara-saudara, Tuhan kita sering panggil Bapa. Saudara perlu tahu, sama seperti bercengkrama, ada waktu untuk ya main seperti tadi. Ya, saya katakan demikian karena pada waktu saya sudah diundang, saya bilang, baik, saya berdoa terlebih dahulu, dan saya berdoa, saya kemudian beli tiket, pulang pergi, ya, lalu kemudian sudah dapat, saya pun senang sekali, ya. Saya telepon Bapak Gembala di sini, saya bilang, aku sudah ada tiket. Aku kayaknya, orangnya ada di sini, tapi hatiku sudah ada di sana. Ya, karena begitu rindunya kalau di rantau, saudara-saudara. Saya di Sumatera dari tahun 66. Saudara bisa hitung sampai sekarang sudah 53 tahun. Ya, jadi saya umur 66 sekarang, saya lebih banyak di Sumatera. Itu sebabnya waktu saya duduk di sana, saya bilang, terima kasih Tuhan, indah di hadirat-Mu. Tuhan pilih dan Tuhan panggil saya untuk berada di Sumatera, tidak secara kebetulan. Tapi kemudian saya karena sudah ada biasa di Sumatera, saya lebih senang dengan penyanyi-penyanyi Sumatera, dengan suara-suara Sumatera, dengan budaya Sumatera, saudara-saudara. Lalu kemudian selama beberapa hari ini saya berada di tengah-tengah saudara. Saya bilang, saudara saya orang Tibete rupanya, tampan-tampan, cantik-cantik, suaranya suara-suara emas, seperti Brur yang pimpin kita di dalam MC, di dalam pujian. Saya bilang, kalah-kalahin penyiar televisi ini, saudara. Kalau dekat-dekat saya mau undang untuk pimpin pujian di tempat saya. Saudara-saudara, lalu kemudian pujian yang disampaikan tidak kalah dengan di daerah lain, paduan suara. Ya, tadi ada opa-opa dari Limbu. Ya, kami juga orang Limbu. Ya, itu Bapak Kris di sana itu adalah om kami. Terus di GPDI Limbu itu ada yang namanya Indo Mempun di atas gunung. Itu tadinya dia orang anggap dia stres, ya. Lalu satu waktu dengan kakak saya naik ke atas. Dia terlalu menjaga diri. Dia takut, ya, karena dia bilang sering orang ganggu. Ya. Tapi di waktu kami berbicara, lalu dia bilang, Pantekosta anak pisan jelu mangkasa pak. Kukwami, aku pendeta Pantekosta. Pendeta Pantekosta? Iya, pendeta Pantekosta. Datang lagi lah ke gereja, saudara-saudara. Sebab orang bilang dia KPR, dia tidak ada agama, dan orang bilang dia baga-baga. Ya, waktu kami bincang-bincang di situ, lalu waktu kami mau pulang, saya bilang, saya mau berdoa untuk kamu. Berdoa, matanya celit, lalu kemudian dia berlutut. Dia kunci tangan, dia berlutut, dia cium rumput, sebab rumput dan batu-batu yang ada di situ. Dia cium rumput, dia kiara, dan kami berdoa. Dia menangis. Sudah lama tidak pernah datang ke gereja. Dan saudara-saudara, ponakan saya yang dikasih mic tadi,
itu adalah ponakannya. Dia dari Amerika, 30 jam penerbangan. Dan kami ketemu tadi pagi. Saya bilang, oh Tuhan, saya pikir kemarin karena tiket saya di cancel berulang-ulang, ya saya pikir jangan-jangan bukan kehendak Tuhan saya ke Toraja. Ya, Tuhan bertetapkan hati saya. Dan saudara sekalian, saudara bisa bayangkan kalau saya bilang saya tidak jadi karena alasan ini dan alasan itu. Saudara bisa bayangkan, wah betapa kecewanya Ibu Gembala di Lemo, di Roro, Pak Gembala di sini, dan saya kehilangan berkat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan selama kita berada di dalam ibadah selama 4 hari ini, saya benar-benar rasakan betapa Tuhan Yesus sangat baik. Dialah yang merubah hidup saya dari yang tidak tahu apa-apa, kemudian Dia pertetapkan hati saya untuk menjadi seorang hambanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau yang saya ceritakan tadi, Indok Mempun itu, sekarang dia akhirnya setelah itu dia ambil keputusan. Walaupun orang bilang dia kurang sempurna cara berpikirnya, tapi dia ambil keputusan. Saya mau kembali ke gereja. Dan dia kembali ke gereja. Tuhan Yesus sungguh membawa perubahan. Dari orang yang tadinya dianggap sudah tidak bisa apa-apa, tetapi dia ambil keputusan untuk kemudian datang kepada Tuhan. Ya. Sampai kemudian keponakan dan kakak saya dari Manado bikin alang di atas. Apa yang dia bilang? Wah, hati saya senang kalau seandainya nanti dapat giliran untuk ibadah keluarga di tempat ini. Kayak mana keuranan tahu, ya maaf, gitu ya. Sama demo tu alang, nah demo lampu masuk, ya jadi wah. Lalu kemudian kalau patah kita sambung dengan lambung, ya. Lalu kemudian itulah yang kita pakai. Kalau ada kita anak-anak laki, lalu kemudian jangan kita biasanya ditampol. Kalau bisa cara tulisnya. Wah, Tuhan sudah. Anak yang terhilang. Ada 2 bersaudara dengan memiliki seorang ayah, dan cerita ini kita sudah tahu persis, ya. Tetapi saya ingin supaya sesuai dengan tema yang ada di depan kita, bagaimana dahsyatnya Tuhan itu mengasihi orang yang sebenarnya tidak patut untuk dikasihi. Nah, kita adalah orang-orang yang tidak patut dikasihi karena kita sudah berdosa. Kita sudah memberontak kepada Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang adalah kasih. Dan kasihnya itu Dia ingin buktikan. Dan kemudian saudara-saudara, kita ini sekaliannya kalau bisa tinggalkan rumah kita walaupun hujan, lalu kita datang, kita tahu bahwa kita ini sudah dikasihi oleh Tuhan dan ada perubahan di dalam kita.
Ya, ada perubahan di dalam kita. Saya ingat dulu, saudara-saudara, yang masih kecil, itu kita lewat pematang sawah, kalau dekat-dekat panen, itu ada sesajen di pematang. Ya, di pematang ada piong, ada entah apa saja ya. Ya karena sekian puluh tahun saya tidak pernah, ya saya lupa. Tetapi itu ada sesajen yang dipersembahkan. Saudara-saudara yang ada di sini, kemungkinan nenek-nenek kita dulu ada yang demikian. Tapi karena Tuhan Yesus, orang-orang tua kita, lalu kemudian diturunkan lagi ke kita, sehingga mungkin anak-anak muda sekarang sudah tidak menemukannya. Tapi kami yang tua-tua masih ingat itu. Ada kayu yang agak rimbun sedikit, di situ ada sesajen, ada piong dari bambu yang kecil. Ya, saya dari kecil saya dibawa ke sekolah minggu, lalu kemudian saya tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Jadi waktu lewat pematang sawah lihat, saya bilang, ini mereka persembahkan ke siapa? Persembahkan ke Tuhan mereka. Saya bilang, bodoh sekali Tuhannya ya. Masa dia mau piong yang segini-segini kecil-kecilnya. Sedangkan kalau saya makan, ya kenyang. Maunya kita kan, apalagi dulu tidak ada makanan saudara-saudara, maunya sekali makan. Kalau ada daging Pak Putu, wah kita cari yang besar. Ya, kita mau yang besar. Ini kok dikasih yang sedikit, secuil. Bapaknya melihat, lalu kemudian bapaknya berlari, lalu kemudian bapaknya memeluk dia, lalu kemudian saudara-saudara sekalian, wah dia mencium, lalu dia melakukan, bapak ini melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh anak ini. Sebelum tadi saya berdiri di sini, saya berbisik kepada gembala setempat. Waktu
anak-anaknya nyanyi, saya bilang begini, yan nasala daun mungkalepu ileng. Karena yang tampil juga paduan suara, kita semuanya tidak mau salah. Kita mau kalau bisa, kita tampil baik sekali, sempurna sekali. Karena kita sudah latihan berbulan-bulan. Anak-anak ini kadang, wah cepat-cepat dia dari sekolah, belum makan, dia datang latihan. Karena dia ingin tampil untuk menjadi berkat. Tapi kemudian waktu sudah tampil ke depan, kadang-kadang dia angkat roknya lah, kadang-kadang dia inilah, tampilnya tidak sempurna lah, tidak seperti yang diharapkan oleh guru-guru sekolah minggu, dan kemudian jadi kecewa. Dunia ini kita bisa saksikan, bisa saja salah. Kita berusaha untuk sesempurna mungkin, tetapi selalu ada saja yang salah. Kemarin saya katakan, biarlah kita guru bagi kita. Istri saya adalah bergerak di bidang sekolah minggu. Dia Komisi Pusat Penginjilan gereja kita. Dia sudah kalau nggak salah 5 periode. Ya, lalu kemudian anak saya Elvan juga di KP Pelnada yang namanya Pulau Kelong. Dan istri saya di sana sebagai gembala. Ya, mulai ya dia diajar oleh Tuhan. Nah, anak-anak, karena kebetulan istri saya itu adalah mantan pemain band, baru kemudian dia bertobat, lalu dia masuk sekolah Alkitab, beri hidupnya, lalu kemudian dia di sekolah Alkitab sebagai staf beberapa tahun, baru kami menikah tahun 82. Ya, tapi dia begitu cinta kepada anak-anak. Tapi beda kalau memberikan instruksi kepada guru-guru sekolah minggu, mengadakan seminar dengan menghadapi anak-anak sendiri, beda. Jadi sebenarnya dia cobalah. Jadi dia coba datang ke pulau itu, ya, dia ajar. Nah, waktu karena kebanyakan agama Buddha, ya, jadi diajar. Wah, mereka bagus, sudah bagus. Tahu-tahu sudah Natal seperti ini, mereka tidak berani untuk bersuara. Mereka rugi, dan kemudian mereka tidak bisa nyanyi. Gerakannya yang sudah diatur bagus oleh istri saya, tidak keluar suaranya. Kenapa ini? Nah, saudara-saudara, lalu kemudian ya udah, duduklah, tidak nyanyi. Nah, apa yang mau dibikin kalau demikian adanya? Padahal waktu latihan, bagus sekali. Apa kita mencuri? Berikanlah pujian. Kemarin kalian itu kenapa sih? Kok disimpan-simpan suaranya? Ayo, serial pelayanan kita. Dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saudara-saudaraku sekalian, kadangkala kita merasa kecewa. Jangan kecewa. Izinkan pengampunan Tuhan itu mengalir dalammu. Dan alirkan kepada orang-orang lain juga yang patut dikasihani. Nah, saudara-saudara, waktu anak ini sudah sadar, dia pulang, lalu kemudian bapaknya ini menjemput dia dengan sungguh-sungguh berlari, memeluk dia, mencium dia, bahkan saking senangnya dia adakan pesta. Semua yang ada padanya, yang kumuh, yang lusuh, yang bau, segala situasi yang tidak enak secara manusia diganti oleh ayahnya. Dan itulah kita juga. Itulah kita juga. Kalau kita menoleh sedikit ke belakang, kita pun ada yang tidak enak dari diri kita. Tapi kalau kita izinkan Tuhan berlari memeluk kita, mencium kita, mengasihani kita, dan memberi pintu kemurahannya kepada kita, maka kita akan mengalami perubahan yang lebih dahsyat lagi dari Tuhan. Ya.
Saudara-saudara sekalian, saya dikirim menghadap ke tembok. Dan waktu menghadap ke tembok, lalu kemudian saya periksa dan saya dapatkan, saya suruh semuanya tutup mata dan saya juga tutup mata. Waktu saya dapatkan di dalam kocek seseorang itu, maka saya kemudian kasih tahu semua buka mata, semua buka mata. Ini jamnya sudah dapat. Si anak ini sampai bertahun-tahun dia ingat kepada guru ini karena guru ini tidak membocorkan rahasianya. Jadi dia pikir guru ini pasti kenal saya. Di dalam reuni itu dia perkenalkan dirinya. Guru ini bilang tidak. Saudara, bukankah demikian dengan Allah kita? Dia ampuni kita, dia lupakan segala pelanggaran kita, dan kemudian dia rubah hidup kita. Kadang-kadang kita yang tidak mau memaafkan diri kita, kita yang tidak mau mengampuni diri kita, kita anggap kita pencuri, kita anggap kita pembunuh, kita anggap kita ini, kita kotor dan lain sebagainya. Padahal Tuhan datang untuk membawa perubahan dengan mengampuni kita. Itu yang dilakukan oleh anak yang bapak kepada anak yang terhilang ini. Dia ampuni, dia rangkul, dia perlengkapi kembali supaya dia pulih. Sekarang bagaimana dengan anak yang sulung? Saudara-saudara, kalau saudara baca, ingat kembali pembacaan tadi, saudara, dia pun seorang anak yang kurang ajar kalau menurut saya. Karena dia cap bapaknya tidak memberi. Saudara, Tuhan kita kasih adanya, dan dia senang untuk memberi, dan dia memberi, dan dia memberi, dan dia memberi siang atau malam. Dia memberi segala kelengkapan yang kita butuhkan, dia berikan kepada kita supaya kita dapat mengenal dia. Tapi sekarang, saudara, ayahnya memberi sesuatu kepada anaknya yang dia rasa tidak layak. Dan itu membuat hatinya dongkol, hatinya sakit. Saudara-saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu berhak untuk memberi kepada siapa saja yang membuka hati bagi dia. Tidak menurut kita. Kadang-kadang kita pikir, kenapa dia gerejanya lebih besar? Padahal saya duluan melayani. Kenapa dia kok asik baju baru saja? Padahal saya kedudukan saya lebih tinggi. Kenapa begini dan begitu? Kenapa begini dan begitu? Saudara, itu anak sulung punya roh. Relakan hatimu. Kalau Tuhan memberkati orang lain, katakan, oh haleluya, saya juga pasti diberkati oleh Tuhan, sebab aku adalah anaknya. Aku bukan anak tiri, aku adalah anak yang ditebus oleh darahnya. Itu sebabnya kalau dia diberkati, aku juga pasti diberkati. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi. Jadi jangan kemudian seperti anak sulung ini, ya. Kalau Allah suka memberi, iblis berusaha untuk menuduh, sama seperti dalam Taman Eden. Ya. Tuhan bilang, semua yang ada di dalam Taman Eden, buah yang ada dalam Taman Eden, boleh kamu makan. Lalu iblis datang. Pasti Tuhan bilang, semua boleh kamu makan. Iya, semua boleh makan. Iya, tetapi begini dan begitu dan begini dan begitu. Sebenarnya Tuhan itu begini dan begitu, begini dan begitu. Dia putar balik. Supaya kita bilang, kejam betul ya Tuhan itu ya. Kejam betul dia ya. Masa begini, masa begitu. Akhirnya, saudara, kita kehilangan berkat.
Nah, saya bawa perhatian saudara lagi kepada satu kisah di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 12 sampai 14. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 12 sampai 14. Sebentar, mohon dimaafkan, kebetulan baterainya suara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 42. Ayat 42. Yohanes pasal 4. Ayat 23 dan 24. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, Ya. dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub. Sebenarnya, saudara, hubungan di antara orang Samaria dengan orang Yahudi itu terjadi perselisihan yang sangat tajam, karena yang pertama, di dalam kitab Taurat itu orang Israel tidak boleh kawin-mawin dengan suku lain. Nah, orang-orang Samaria yang sudah berpencar lalu kembali, mereka telah membawa wanita-wanita asing sebagai istri mereka, sehingga mereka dianggap tidak utuh lagi sebagai orang Yahudi. Itu kan, saudara-saudara. Sekarang di dalam kisah ini perjalanan Yesus untuk kembali ke Nazaret, dan itu ada jalur yang harus mereka tempuh. Mereka tidak boleh untuk melewati daerah orang Samaria. Tetapi dia yang adalah kasih tadi itu, dia maha tahu segala-galanya, termasuk langkah-langkah kita dan nasib hidup kita, dan juga masa depan dari anak-anak kita. Dia tahu. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, dia melewati daerah Samaria. Dan diceritakan ada seorang perempuan Samaria di pinggir, datanglah seorang perempuan ke pinggir sumur itu. Saudara tahu wanita bagaimana dia, ya. Kalau orang Toraja pasti
bilang ini wanita yang tidak baik. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus datang mau membawa perubahan. Nah, perubahan itu terjadi di dalam bidang apa? Bagaimana caranya? Yesus mulai berbicara tentang penyembahan. Penyembahan. Tadi saya katakan kepada saudara, dulu nenek moyang kita bukan menyembah Yesus. Menyembah kepada pohon-pohon, menyembah kepada arwah-arwah dan lain sebagainya. Tetapi waktu Yesus datang dan bertemu dengan kita dan kita buka hati baginya, kita berubah. Kita bukan lagi datang menyembah kepada batu, kita bukan lagi datang menyembah kepada yang bukan Tuhan, tetapi kemudian kita diterangi, lalu kemudian kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya katakan saya sangat diberkati dengan ibadah-ibadah yang saya ikuti. Ada penyembahan, ada pujian. Walaupun pujian sampai 2 jam, yang saya rasakan Tuhan bertahta di atas pujian. Dari orang tua sampai kepada anak-anak. Di tempat lain sudah tidak ada itu, saudara. Tetaplah pertahankan. Karena kita menyembah Tuhan, kita sudah dirubah olehnya. Nah, saudara-saudara, di dalam kisah ini diceritakan bahwa waktu Yesus memberitahukan, karena wanita ini katakan, kamu menyembah di sana, kami menyembah di sini. Yesus katakan, akan tiba waktunya kita tidak lagi menyembah di Yerusalem, kita tidak lagi menyembah di atas gunung di Samaria ini, tetapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, waktu kita duduk dan kita menyembah, kadang-kadang kita tidak menemukan kata-kata, kita cuma berdiam, kita cuma katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan kadang-kadang kita mencucurkan air mata, karena kita dapat rasakan Tuhan itu seperti ada di depan kita. Kemuliaannya itu ada meliputi kita. Dan saudara-saudara sekalian, ini dapat membawa perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan satu kota atau satu tempat, tetapi kita datang dan kemudian kita berhubungan langsung dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kita dapat alami perubahan. Saudara-saudara, praktekkanlah ini. Waktu ada kesulitan, beban yang berat menghimpit, tutup mulut. Tidak usah ceritakan ke sana ke sini. Ya, tetapi datang di kaki Tuhan dan berdiam, menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan saudara akan alami sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, terjadilah kisah itu, kegerakan yang sangat besar di Samaria. Wanita ini berbicara dengan Tuhan dan Tuhan memberitahukan tentang penyembahan ini. Lalu Yesus memberitahukan kepadanya apa yang telah dijalaninya selama ini. Kok dia tahu? Semua apa yang kubuat, dia tahu. Saudara-saudara, selama ini semuanya itu dia tutup-tutupi. Dia rasa tidak ada orang yang tahu, apalagi Tuhan. Tetapi sekarang, waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia tidak bisa sembunyikan lagi. Saudara, tidak ada untungnya kita sembunyikan hal-hal yang tidak baik di dalam kita. Kita perlu terus terang kepadanya, Tuhan, Engkau baik, aku tidak baik, Tuhan. Banyak kelakuanku yang tidak baik, tetapi perbaikilah hidup saya, Tuhan. Perbaikilah cara saya menyembah Engkau, perbaikilah cara tutur kata saya, perbaikilah semua Tuhan. Maka Tuhan akan kerjakan. Sama seperti wanita ini, dia berubah.
Tadi-tadinya dia mengurung diri, dia sembunyikan segala perbuatan-perbuatannya. Tetapi kemudian dia pergi ke dalam kota dan dia katakan, di sana ada seorang yang dia ceritakan semua perbuatan saya yang saya tutupi selama ini. Dia tahu. Mungkinkah dia itu Mesias? Dia tahu apa saja. Pokoknya semua seluk-beluk kehidupan saya yang kotor dengan si A, si B dan lain sebagainya. Dia tahu. Dia tahu. Dan orang berbondong-bondong datang. Bahkan orang sudah dengar dia berbicara dan orang belum puas, ditahan lagi di sana supaya diberitahukan lagi rahasia-rahasia yang lain. Rahasia di dalam menyembah Tuhan. Kita hanya dapat berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan akan hadir. Dia akan kerjakan di luar jangkauan akal pikiran kita. Seringkali kita sudah susun rencana kita tahun depan begini dan lain sebagainya. Tapi kemudian bisa gagal. Tapi kalau kita datang dan kita katakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanya. Nasib hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Sampai akhir hidup kami Engkau tahu. Langkah hidup kami, saudara, saya pun tidak tahu kapan saya datang lagi di kampung ini. Saya pun tidak tahu. Tetapi kalau tiba-tiba hari Selasa kemarin itu saya tiba, saya cubit diri saya, mimpikah saya apa tidak? Ya, benar. Dan saya diberkati dengan saudara-saudara sekalian. Wah, puji Tuhan, terima kasih banyak. Nah, sekarang yang berikutnya. Jadi Tuhan dapat memakai kasih-Nya untuk merangkul kita. Dan Tuhan dapat memakai penyembahan kepada Dia untuk memberikan perubahan yang dahsyat. Yang kalau kita merencanakan terbatas, tetapi kalau Tuhan yang berbuat di luar jangkauan akal pikiran kita dan tidak terbatas, berkat-Nya itu berlimpah tidak terbatas. Kita hanya perlu datang untuk menyembah Dia. Yang ketiga, saya ingin kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 26. Ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Di sini tentang perumpamaan gandum dan lalang. Ya, silakan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, ini tentang perumpamaan gandum dan lalang. Saya mau tanya sama Bapak Gembala di sini. Tahu nggak umbu? Bahasa Toraja jadi umbu. Hah? Oh ya, berarti masih tahu. Ya berarti sudah tua dia. Kalau anak-anak muda, ya anak muda sudah tidak tahu itu. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan memberikan satu perumpamaan. Ya, terjadinya satu perubahan di sini padi itu karena
berbulir. Bagaimana padi itu punya bulir, saudara-saudara? Padahal tadi-tadinya dia hanya berupa benih, tumbuh sama seperti lalang juga. Apa itu? Karena dulu jarang ada makanan, jadi tidak ada jajan. Kalau kita pergi ke Temangsan, ada saripe, ada ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, itulah makanan. Ya, kalau tidak kacang goreng atau ya, atau kokon atau apa itu kulit soko. Ya. Ya. Lalu kalau kita jalan di Pematang, Maling Mangla, kadang-kadang ya kita ambil tunggu, tapi belum. Sekarang Tuhan sudah kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia cerita kepada orang-orang lain. Dan seperti biasa, orang mencibir, tidak memperdulikan dia, bahkan mengejek dia. Asik itu saja. Saya teringat mungkin begitulah dengan Nuh, waktu dia menceritakan bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini, tapi orang tidak mau percaya. Nah, si pemuda ini, bapak muda ini, kemudian istrinya melahirkan, ya, tapi sayang sekali istrinya melahirkan, anaknya cacat. Lalu kemudian orang-orang mulai bilang, kau masih mau kasih tahu bahwa Tuhan itu baik? Ternyata di mana kebaikan Tuhanmu? Anakmu cacat. Dia pulang ke rumah, dia begitu sedih. Tetapi dia ingat Tuhan yang sudah merubah hidupnya. Tuhan, saya mau jawab apa kepada mereka? Saya mau jawab apa? Kami sangat mengasihi bayi kami ini, tapi saya mau jawab apa kepada mereka? Dan Tuhan memberikan kepadanya jawaban yang tidak disangka oleh teman-temannya yang mengejek dia. Asal masuk kerja, dia diejek. Tuhanmu masih baik? Kau sudah terima anak yang cacat? Dia bilang, iya. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu luar biasa baik. Kami sudah berdoa bertahun-tahun untuk meminta, dan Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Walaupun tidak sempurna, tapi Tuhan itu sempurna. Dan amat terlebih, untung anak itu dipercayakan kepada kami. Pola pikir di dalam kita, kadang-kadang kita mau sesempurna seperti yang kita inginkan. Dan kalau misalnya Tuhan izinkan sesuatu yang tidak sempurna menurut kita, lalu kemudian iblis mulai membisikkan sesuatu, itulah Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak baik. Saudara-saudara, mana yang kita mau dengar? Mana yang kita mau dengar? Kalau Tuhan izinkan jalan terjal, Tuhan izinkan jalan berbatu, Tuhan izinkan kita melewati lembah bayang maut, apakah Tuhan itu tidak baik? Saudara-saudara, di daerah Skandinavia melakukan itu juga tidak kuat. Kalau kita rasa lemah, kalau kita rasa tidak berdaya, dikatakan dia akan menikmati aliran kasih Tuhan yang sangat sungguh luar biasa. Yang sudah mempercayakan saya untuk melayani selama beberapa hari ini, saya hanya bisa katakan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapakku yang baik di dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Padamu segala-galanya bisa jadi. Karena itu malam hari ini, kalau ada yang hadir sakit, jamah dan sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, berikan, aliri dengan aliran kekuatan. Kalau ada yang tidak ada damai, berikanlah aliran damai-Mu.
Kalau ada yang rasa susah karena pergumulan, berikanlah sukacita yang dari dalam sorga, supaya sekaliannya kami pulang dengan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Buatlah kami berbuah, buatlah kami dewasa di dalam Engkau, buatlah kami lebih mencintai Engkau lagi. Karena dengan itu kami akan berbeda dengan orang-orang luar, dan perubahan itu benar-benar dikerjakan oleh kuasa Roh Allah. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati hamba-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati dan pakai dia, urapi dia. Engkau yang punya pekerjaan, dan Engkau mempercayakan dia sebagai hamba-Mu. Sertai dia dengan iman yang kokoh, supaya dia terus melayani dengan memandang kepada kesanggupan-Mu, bahwa tidak ada berkat. Terima kasih kepada Stella yang sudah membantu untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan berkati. Akan bawa korban persembahan kita buat pekerjaan Tuhan. Sejenak kembali kita tunduk kepala, kita akan bawa korban persembahan. Bapa di surga, bagian dari syukur kami di tengah ibadah sukacita Natal malam hari ini tidak akan pernah tertandahkan. Dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bawa korban persembahan kita buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Waktu kau kembali, di waktu kau
dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia, cahaya mulia. Siapkan, dipersilakan persembahan pujian atau paduan suara dari jemaat setempat. Hai, siapkan di gunung lahirnya, hai siarkan di gunung, hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siapkan di gunung lahirnya masih.
Ya, langsung jemaat semua sekolah minggu.
kesediaan Bapak Pendeta Daud Mangenda untuk tutup kita dalam doa. Sama menikmati indahnya kasih-Mu. Puji dan hormat hanya kepadamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Rahmat kasih karunia-Mu ya Allah Bapa tercurah di atas semua kami. Kasih yang sempurna dari-Mu Yesus Kristus menjadi kenikmatan dalam hidup kami, dan karya Roh Kudus membawa ke dalam segala kebenaran, sehingga dari sehari ke sehari tiada yang lain yang kami tinggikan, saja Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Rahmat-Mu bagi negeri ini, rahmat-Mu bagi bangsa kami, keselamatan tercurah, Tuhan dipermuliakan. Doa dan harapan kami bahwa sesungguhnya tanah Toraja Indonesia akan menjadi mesbahnya Tuhan, dan Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Pada akhirnya kepada semua kita bahwa rahmat anugerah dari Allah yang Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera Roh Kudus membawa kita ke dalam segala kebenaran, sehingga dari sehari ke sehari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimaknya kita dalam beribadah Natal pada malam hari ini, sehingga sungguh berkat-berkat Natal lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ibadah menjadi bagian kita semua. Selanjutnya ada ucapan atau ungkapan hati dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan ungkapan hati atau ucapan terima kasih ini akan langsung disampaikan oleh Gembala yang ada di tempat ini. Suatu anugerah besar, dan saya katakan ini biasa lagi di tempat ini. Yesus datang membawa perubahan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema ini saya gumuli beberapa bulan, dan Tuhan kasih untuk memberikan tema ini, dan saya langsung hubungi kepada Pak Pendeta atau orang tua kami. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kami yang kedua kepada orang tua saya, Bapak Pendeta Nathanael Parasa, ambek saya. Atau biasa kalau biasa mana si paningo ke lewat telepon, chattingan WA atau lain-lain sebagainya. Bahkan ada salah satu teman katakan waktu di Lemo, kayaknya itu Pak Pendeta yang sering gangguin paman di FB-nya. Saya bilang, iya itulah orangnya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Om, Tuhan boleh datang di tengah-tengah kampung halamannya sendiri. Iya, Yesus memberkati. Waktu saya disuruh dari kedua gembala yang Natal terlebih dahulu untuk menghubungi Om. Ya, waktu itu Om masih katakan ada ini, tetapi saya katakan tidak Om, pasti kami lebih menang. Maksudnya waktu itu Om belum kasih betul kepastian, dan setelah ada jawaban dari Om, lalu saya katakan betul kan Om, doa orang Toraja itu pasti lebih dijawab oleh Tuhan. Ya, bukan berarti yang lain disepelekan, tidak. Tetapi puji Tuhan, saya katakan bahwa ada rencana-rencana Tuhan, sehingga orang tua kita boleh datang beberapa malam di wilayah Makale, di kampungnya sendiri untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Om atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan, sekalipun mungkin tahun depan belum ada Ibu Gembala, tetapi saya percaya Om tidak akan bosan untuk datang. Dan sekalipun, ya begitu maksudnya. Dan mungkin juga Om biasa nak ganggu bang nai, jadi ya jangan bosan-bosan untuk ganggu saya. Terima kasih, dan juga semua persembahan-persembahan pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini, yang sudah diatur oleh wilayah. Terima kasih untuk semuanya itu, dan saya katakan bahwa bukan untuk kami tetapi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sempat saya kembali ke Rantelemo tadi untuk mandi, lalu kemudian datang. Saya sudah dihadang hujan, dan saya pun juga kembali dari sana.
saya pun juga masih dapat hujan. Saya dikasih Tuhan dan saya tidak sangka-sangka kupambai tak tahu lah pono gereja, karena memang dari jam 3 kalau nggak salah itu hujan sudah deras di Rantelemo, dan saya ambil waktu beberapa menit untuk duduk di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kami benar-benar butuh air hujan ini. Beberapa bulan sudah tidak hujan dan tentu secara manusia kita butuh. Tetapi saya dikasih Tuhan, saya cuma katakan bukan kehendak saya yang jadi. Saya mau setiap peserta Natal yang hadir pulang dengan membawa perubahan. Dan puji Tuhan, sekalipun hujan, ya itu tidak menghalangi Bapak Ibu untuk datang di tempat ini bersama-sama dengan kami. Tentu bahwa tidak ada kata yang lebih indah dan tidak ada kata yang jauh lebih bagus selain terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi teman-teman saya dari Rantelemo yang sudah mengisi acara ibadah Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara saya yang suaranya mantap, jauh lebih bagus dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Terus terang baru Papi tadi turun sampaikan khotbah, saya langsung bahwa jangan cubit jemaat ya. Tapi itulah nantilah saya sampaikan jemaat. Oke, puji Tuhan. Intinya bahwa terima kasih untuk kehadiran kita semua. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada, baik yang ada di wilayah Makale, ada beberapa wilayah yang hadir dari wilayah Sangala, dari Saluputi, dari Rantepao, dan yang lain-lain. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya percaya bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang menggerakkan hati hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, orang tua saya untuk datang bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Papi. Tuhan Yesus memberkati. Denduka adikna Sidi oleh-oleh dari jemaat Tuhan di tempat ini. Saya persilakan Papi ke depan. Aku bang mau nali sahabat. Saya tolong nalan naik. Tuhan, sebelum jemaat Tuhan membagi-bagikan bagi kita semua, dan saya harap juga untuk kita hamba-hamba Tuhan, para undangan untuk di gereja ada nanti disiapkan jemaat Tuhan, dan yang lain nanti dibagikan oleh jemaat Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Wilayah paling jauh Saluput silakan saudara saya Bapak Pendeta Martin Palimbungan untuk berdoa. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini Tuhan telah melawat kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang tidak akan membawa sebuah perubahan. Tetapi pada saat ini juga Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini menyediakan berkat buat tubuh jasmani kami. Sebelum kami terima, Tuhan memberkati, kiranya membawa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siang. Jadi saya harap bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di wilayah Makale supaya boleh mengantarkan anak-anak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan lewat ibadah Natal tersebut. Kemudian mungkin kalau minggu depannya nanti didengar sendiri di jemaat masing-masing untuk perayaan Natal.
Satu, dua, tiga. Oke, kami jemaat belum. Nah, 1, 2, 3. Kami jemaat GPD Tondok Siri mengucapkan